Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan yang saudara-saudara sudah kirim. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum melakukan atau saudara yang baru saja kali ini berkunjung ke YouTube saya mohon jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk klik like-nya itu serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin membantu pelayanan ini supaya ini makin maju, jangan lupa saudara untuk juga mengirimkan persembahannya melalui akun bank saya, Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Nah, kali ini pertanyaan berasal 88. Ya. Dari Dayat 88. Pertanyaannya, tolong dijelaskan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Terima kasih. Shalom. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Terima kasih. Jadi pasal ini berbicara tentang simbolisme suatu binatang yang keluar dari bumi. Coba kita baca dari ayat 11. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ya, binatang yang keluar dari bumi ini adalah simbol dari nabi palsu yang akan menjadi wakil yang mempropagandakan antikristus yang digambarkan di dalam ayat 1 dari pasal 13 ini. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu mulai ayat yang betul, terus. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Aku melihat seekor binatang yang keluar dari laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, di bertanduk 10, artinya tanduk ini adalah lambang kekuasaan. 10 itu yang lengkap. Kekuasaannya lengkap atas seluruh bangsa-bangsa nanti. Dan bertanduk 10 memiliki 7 kepala. Artinya penguasaan itu akan sempurna karena 7 itu akan adalah angka sempurna. Terus binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa dengan macan tutul. Macan tutul itu gambaran di dalam kitab Daniel, gambaran daripada bangsa Yunani pada saat itu yang merupakan kekuatan adidaya di zaman itu. Terus macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Beruang itu adalah kerajaan Babilonia yang juga adidaya yang selanjutnya. Terus
Dan mulutnya seperti mulut singa. Singa adalah kekuatan Romawi kalau saya tidak salah. Jadi ini adalah merupakan kesatuan dari kekuatan-kekuatan jahat yang ada pada zaman itu. Berarti kalau gitu nanti antikristus itu adalah merupakan suatu kekuatan yang besar yang semacam merupakan kesatuan dari kekuatan-kekuatan adidaya yang ada, ya. Nah, ini binatang ini adalah menggambarkan sebenarnya menggambarkan kerajaan Romawi sih. Karena kerajaan Romawi waktu itu yang menguasai semua daerah wilayah-wilayah yang tadinya adalah milik daripada kerajaan-kerajaan yang digambarkan dengan binatang-binatang ini. Tapi ini juga menggambarkan dari antikristus yang akan datang. Nah, kembali kepada kitab Wahyu 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa Kepada binatang yang keluar dari bumi, yaitu nabi palsu itu, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. ya. Jadi nabi palsu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan sihir, dan itu ada contoh-contohnya di dalam pada zaman awal itu menurut Bapak Suci Irenaeus, Clement dari Alexandria, Justinus Martyr, maupun Eusebius mencatat bahwa banyak ahli sihir di zaman itu yang sering menghidupkan benda-benda mati. Ya. Termasuk juga Simon Magus yang kita jumpai di dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Ya, itu tukang sihir besar itu menjadi selama masa pelayanan Rasul Petrus, dia menjadi musuh Rasul Petrus utama setelah dia terusir dari gereja di di Samaria, ya. Dia pergi ke Roma lalu menggunakan sihirnya sampai mempengaruhi Raja Nero, ya. Dan Raja Nero menjadi muridnya dan menurut catatan Irenaeus, Simon Magus itu menggunakan ilusi dan kekuatan-kekuatan okultisme untuk membuat patung dan berhala itu kelihatannya seperti hidup. Itu menurut catatan dari Irenaeus, ya. Jadi kalau begitu, binatang ini mampu untuk memberikan apa yang kelihatannya mati, yaitu patung, dan kelihatannya hidup dengan ilusi daripada okultismenya, dan akan melakukan kekejaman kepada orang yang tidak mau menyembah dia dengan kekuatan magic tadi. Coba kita baca lagi ayat yang ke-15 itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, ini adalah gambaran daripada apa yang akan dilakukan oleh antikristus nanti. Dengan membuat patungnya, dan orang akan tertipu oleh semua kekuatan okultisme yang dipertontonkan oleh nabi palsunya bagi mempromosikan penyembahan kepada antikristus itu. Ya. Terus kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Coba gitu ayatnya yang ke-15. Ayat 15.
Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Udah sebentar. Ayat 13, maaf. Mulai ayat 13 lagi. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di Terima depan kasih. mata semua orang. Menurunkan api dari langit ini adalah parodi dari Hari Raya Pantekosta. Karena sebagaimana dalam Tritunggal itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, maka nanti kuasa kejahatan itu akan membuat parodi dari Tritunggal. Bapaknya adalah iblis. Makanya iblis disebut bapa segala dusta. Dan yang menjadi parodi dari Kristus adalah anti-Kristus itu sendiri. Maka parodi dari Roh Kudus adalah nabi palsu. Ini. Makanya sebagaimana Roh Kudus turun dengan menampakkan api, maka nabi palsu ini akan menjadi suatu pemimpin nabi palsu yang mengajar kesesatan dan memberikan penipuan melalui kekuatan sihir, kekuatan magicnya, sampai menurunkan api dari langit melalui tipuan-tipuan dari ilmu sihirnya. Coba kita baca dari Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, tanda dahsyat termasuk menurunkan api dari langit. Ya. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 12. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dari bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya. Demikian juga nanti nabi palsu ini akan membelokkan orang dari penyembahan kepada Allah yang benar, sehingga mereka menyembah patung dari binatang itu. Yang memang waktu itu kaisar-kaisar itu membuat patungnya untuk disembah orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaisar itu gambaran daripada apa yang dilakukan antikristus nanti. Orang akan menyembah antikristus, orang akan menganggap antikristus itu Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat. Yaitu lawan yang kita baca ayat yang ketiga dulu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu maksudnya hari kedatangan Kristus, haruslah datang dahulu murtad. Harus datang dahulu murtad. Jadi kalau sekarang banyak orang murtad segala itu, ya jangan heran. Karena itu adalah merupakan tanda akan mendekatnya kedatangan Kristus. Tapi saya harap saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan sampai murtad, jangan sampai gampang dibujuk oleh ajaran-ajaran palsu seperti itu. Karena kemurtatan itu dari kebenaran Injil itu salah satu tanda mendekatnya kedatangan Kristus. Dan setelah kemurtad ada apa katanya? Murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, manusia durhaka itulah antikristus itu. Setelah murtad baru ada manusia durhaka. Terus yang harus dibinasa. Ya, akan binasa itu. Terus
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas Lawan bagi orang beriman yang meninggikan diri dengan jalan apa? di atas segala yang disebut Di atas segala yang disebut, atau yang disembah sebagai Allah. ya, dia akan meninggikan diri. Dia akan mengatakan, akulah Allah itu. Jangan sembah yang lain. Makanya terutama nanti orang Kristen akan mengalami aniaya karena antikristus itu akan menyatakan ini yang benar itu. Melalui agensi daripada nabi palsu. Terus, Bahkan ia duduk di bait Allah bisa juga bait Allah mungkin di Yerusalem yang akan dibangun kembali, tempat datangnya antikristus, atau di tempat tinggi dari suatu organisasi agama yang besar, ya. Dan dia kan mau menyatakan diri sebagai Allah. mau menyatakan diri sebagai Allah. Sehingga manusia akan menyembah, ya, menyembah binatang ini, yaitu menyembah antikristus, ya. Jadi si binatang yang keluar dari bumi, itu nabi palsu itu, mampu untuk memaksakan hukuman mati kepada orang-orang yang tidak menyembah patung dari antikristus itu. Sama yang seperti dilakukan oleh patung dari Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 3. Akan terjadi begitu. Lalu ayat yang ke-16, bacakan. 16. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Suatu parodi daripada metera yang diberikan oleh Allah. Kita baca dari Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Jadi hamba-hamba Allah dimeteraikan, maka hamba-hamba dari antikristus akan diberi parodinya, yaitu meterai antikristus itu. Dan itu bisa menggambarkan juga tali sembayangnya orang Yahudi yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 8. Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Coba kita baca dari ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa itu? Ucapan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Itu harus diulang-ulang. Itu merupakan pengakuan iman terpokok dari agama Yahudi. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya diucapkan. Ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Iya, ada ditulis, diikatkan sini kalau orang Yahudi sembahyang. Terus? Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ada tertaruh sini. Ini namanya salib yang ada di kotak gitu. Lalu di dalamnya ada tulisan dari Ulangan 6 ayat 4 itu. Dan ada ditaruh di sini, di tali gitu. Itu sisit dan talit. Itulah yang digunakan oleh orang Yahudi. Nah, ini diparodikan oleh antikristus. Ya. Diparodikan oleh antikristus. Ya. Dengan diberikannya tanda pada dahi dan tangan daripada orang yang menjadi miliknya. Dan tanda itu akan didapatkan melalui menyembah binatang itu, yaitu binatang antikristus itu. Kita baca dari ayat 17.
17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa binatang antikristus itu menjadi pemilik dari mereka yang mengenakan tanda tadi sebagai pelindung mereka dan pelindung mereka dan sebagai mereka yang akan memberikan kehidupan kepada orang lain. Kehidupan apa? Ya, makan, minum, dan lain-lain. Ya. Tanda ini tidak harus bersifat kelihatan, benda yang kelihatan. Ya, dulu sampai rame-rame kan nanti ada chip dan segala-gala gitu kan. Wah, sudah bingung ada chip. Tidak ada chip itu. Belum muncul seandainya ada, karena itu baru muncul ketika ada antikristus. Antikristusnya saja belum ada, masa chipnya muncul dulu. Kan waktu itu sampai ribut kan, mengatakan ada chip, hati-hati dengan ini itu chip. Chip itu baru muncul kalau sudah ada nabi palsu dan ada antikristus ini. Kalau belum ada ya enggak, makanya jangan membaca hati-hati, membaca kitab suci harus hati-hati, jangan mentafsirkan seenaknya. Ya. Itu pun kalau chip, tapi Alkitab tidak mengatakan chip di situ. Itu hanya tanda, dan di dalam agama Yahudi tanda itu adalah digit dan salib tadi, cara untuk sembahyang tadi, ya. Jadi tanda tadi tidak harus bersifat benda yang kelihatan atau tanda yang kelihatan secara fisik pada orang itu, tetapi tanda ini akan dituntut kalau orang melakukan bisnis. Jual beli, berdagang, dan lain-lain. Perlu ada tanda ini, tanda kepemilikan daripada antikristus terhadap orang ini. Jadi kalau begitu ada suatu kaitan dengan ekonomi pada zaman itu yang melawan mereka yang tidak memiliki tanda dari binatang dari antikristus itu, yaitu orang beriman yang tidak akan memberikan penyembahan yang bersifat iblisiah kepada negara. Jadi nanti antara politik dan magic akan jadi satu. Kok bisa, Romo? Lah bisa lah. Banyak pemimpin-pemimpin negara yang percaya pada magic kok. Punya dukun, punya ini dan itu. Bahkan di Amerika, saya pernah mendengar di satu YouTube bahwa bahkan Barack Obama dan Hillary Clinton itu menjadi anggota dari apa yang disebut sebagai penyembahan iblis demi untuk mendapatkan kekuatan. Dan saya juga mendengar bahwa ada CIA itu menggunakan kemampuan dari orang-orang yang mempunyai magic itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselidiki secara sains, lalu menggunakan ilmu dari para tukang sihir ini. Jadi jangan heran kalau nanti antara kekuatan sihir itu dan kekuatan politik jadi satu, itu jangan heran. Itu bisa terjadi. Ya? Oke. Lalu yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya. Jadi binatang itu, antikristus itu namanya, kalau dituliskan secara angka berwujud bilangan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya supaya nama saya Daniel. D itu berapa?
A, B, C, D, 4. N itu berapa? Ditulis. A berapa? A itu 1. 4, 1 tambah 1, 5. N itu berapa? I itu berapa? Jadi Daniel ini kalau dituliskan secara angka, bilangannya sekian. Demikian antikristus itu nanti. Namanya itu kalau ditulis dengan bilangan, ada jumlahnya. Dan bilangan itu katanya bilangan seorang manusia. Ya mungkin ini yang dimaksud pada waktu itu adalah kata sandi untuk menyebut Nero. Karena kata Nero itu kalau dalam bahasa Ibrani Neron Kaisar Nero itu kalau ditulis dalam huruf Ibrani jumlahnya 666. Tapi akhirnya banyak orang membuat itu macam-macam. Oh, antikristus itu datang, mungkin ini ada Henry Kissinger katanya itu nanti antikristus, ini itu. Kita belum tahu. Sebelum tanda-tanda itu terjadi dan sebelum memang ada satu nabi palsu yang secara total menipu manusia dengan magicnya agar manusia itu percaya kepada antikristus ini. Nah, itu belum datang. Kalau itu datang, baru kita berhati-hati, mungkin antikristus sudah datang. Nah, pemimpin mana itu? Ya, kita nggak tahu, nanti pemimpin tunggal dari suatu negara tunggal. Sehingga nanti ada keuangan tunggal. Ada sistem politik tunggal. Nah itu belum ada itu. Makanya nggak usah berspekulasi. Jadi kalau antikristus itu datang, maka dipentingkan hikmat. Hikmat apa? Untuk mengetahui nama itu, apa yang terkandung di dalam simbol nama itu. Ya, kita tidak bisa spekulasi. Tidak usah berspekulasi, yang penting kita tetap beriman, yang penting kita tetap berpegang pada iman itu, supaya kita tidak terseret pada murtad, yang puncaknya murtad itu penyembahan kepada antikristus. Gitu ya. Jadi inilah yang bisa saya, tapi ini juga 666 ini adalah merupakan simbol. Simbol daripada antikristus yang adalah manusia, karena angka 6 itu angka manusia, sebab manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi 6 kali 3 ini simbol dari keilahian, Tritunggal Maha Kudus. Berarti nanti antikristus itu 666 artinya dia manusia yang mengaku Allah. Itulah yang kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 tadi. Dia manusia yang mengaku Allah. Itu makna yang kedua dari angka 66 tadi. Jadi bukan pada angkanya itu sendiri, wah kalau ada angka 66 orang ketakutan, wah ada antikristus. Antikristus itu belum datang. Semakanya sudah ada. Tanda-tandanya ya mulai muncul, ada orang murtad ini dan itu dan lain-lain. Tetapi antikristusnya itu sendiri belum datang dan kita tetap bersiap sedia untuk tetap beriman kepada Kristus. Begitu ya saudara. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.